Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalau jingking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus supaya siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa. Kalau kita membaca kitab suci, banyak sekali peristiwa besar yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu dimulai dengan berdoa. Ketika dia hendak memilih 12 rasul, dia berdoa semalam-malaman seorang diri. Demikian juga ketika peristiwa di Getsemani, bagaimana dia berdoa sampai berpeluh menitikkan darah. Dan sekarang para murid datang kepadanya meminta supaya diajari berdoa. Apa yang diminta oleh Tuhan dan diminta oleh para murid kepada Tuhan Yesus itu berbeda dengan seringkali yang kita minta. Para murid meminta kepada Tuhan Yesus supaya diajari berdoa. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang lain, bukan supaya diajari berdoa, tetapi pertanyaannya, doa apa yang paling manjur? Itu yang sering muncul dari mulut kita. Bukan bagaimana kita berdoa dengan baik, tetapi selalu yang dicari doa apa yang paling manjur, yang paling mujarab supaya segera dikabulkan. Pertanyaan para murid, Tuhan ajarilah kami berdoa. Ada sebuah kerinduan, keinginan besar dari antara para murid untuk membangun sebuah relasi dengan Allah. Sementara pertanyaan kita, doa mana yang manjur?
ada sebuah keinginan besar, Tuhan harus bertindak menurut kehendakku. Tuhan harus bertindak menurut kemauanku. Pokoknya Tuhan harus memuaskan harapanku. Pusatnya adalah diri kita sendiri. Sementara para murid ingin berpusat pada Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan bagaimana berdoa, tidak hanya mengajarkan doa itu seperti apa, tetapi juga bagaimana melakukan berdoa itu. Yang jelas adalah bagaimana Tuhan Yesus pertama-tama menunjukkan memang bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah itu besar dan mulia. Dan Dia bertahta di surga, di dalam kerajaannya. Tetapi Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia ini bukanlah Allah yang jauh dari manusia. Tetapi sungguh Allah yang begitu dekat dengan manusia. Maka kedekatan itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Mulia ini dengan sebutan Bapa. Allah sungguh-sungguh dekat dengan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka bagaimana kita mengungkapkan doa kita? Tuhan Yesus menunjukkan selalu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan di dalam melakukan itu. Bagaimana Abraham berdoa kepada Tuhan Allah, berbicara kepada Tuhan Allah demi keselamatan banyak orang. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tekun setia datang kepada Tuhan Allah, mengungkapkan kerinduannya, harapannya, mengungkapkan imannya, sampai sungguh Allah mendengarkan apa yang dia harapkan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan kesabaran, itu menunjukkan bahwa kita membiarkan Allah bertindak, membiarkan Allah bekerja, membiarkan Allah untuk bebas melakukan apa yang dikehendaki untuk hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, saya selalu mengatakan bahwa berdoa itu adalah ungkapan iman, harapan, dan cinta kita kepada Allah. Bagaimana dengan iman kita mengungkapkan, memuliakan Allah, datang kepada Allah untuk selalu membangun relasi dengan Allah itu sendiri, dengan Bapa yang kudus ini, dengan Bapa yang bertahta di surga ini. Dan kita melakukannya itu karena cinta kepada Allah. Dan melakukan yang penuh cinta ini juga kita lakukan dengan penuh pengharapan bahwa Allah pasti mendengar. Allah pasti berkenan dengan apa yang kita doakan. Tetapi tetap membiarkan Allah bertindak dan berbuat menurut kehendak. Kita berdoa bukan karena kita ingin sesuatu, mengharapkan sesuatu, tetapi sungguh ungkapan iman dan cinta kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, soal mengabulkan doa yang kita doakan itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan Allah. Dan kita tidak pernah bisa memaksa Tuhan Allah. Yang dibutuhkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan terus menerus. Ada sebuah kisah kecil. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada orang yang sudah tua. Lalu dia bertanya,
Bapak ini sudah tua. Selama hidup, doa mana dari Bapak ini yang dikabulkan oleh Tuhan Allah? Lalu itu Bapak itu menjawab, ketika aku mengalami kesulitan, aku berdoa supaya Tuhan mengambil kesulitanku. Tetapi yang terjadi, Tuhan justru memberi kesulitan baru supaya aku hadapi. Ketika aku mengalami persoalan, aku berharap Tuhan mengambil persoalanku. Tetapi Tuhan memberikan persoalan yang baru supaya dapat aku pecahkan. Ketika aku berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mengirim kepadaku orang yang mengasihi aku. Tetapi Tuhan justru mengirim kepada aku orang yang harus kukasihi. Apakah doaku tidak dikabulkan? Justru karena itulah doaku dikabulkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Allah selalu memiliki rencana bagi kita. Dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Kalau kita selalu memaksa Tuhan melakukan cara kita, kehendak kita, ya sudah, kita saja jadi Tuhan Allah. Maka kita tidak perlu lagi berdoa. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh berdoa memang selalu menjadi pergulatan iman sendiri bagi kita. Terlebih di saat-saat sulit, saat penuh dengan persoalan dan segala macamnya, membuat kita selalu ingin Tuhan segera mengambil itu semuanya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengambil itu. Tetapi Tuhan akan mengajar bagaimana kita menghadapi itu semuanya. Karena Tuhan pun juga ingin membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang penuh dengan ketekunan. Sehingga kita semakin mampu menumbuh kembangkan iman, harapan, dan cinta kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Allah yang adalah Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu membuka pintu hatinya untuk kita. Dia selalu menantikan kehadiran kita, kedatangan kita. Dialah yang menunggu kita, bukan kita yang menunggu Tuhan. Dialah yang terus-menerus menunggu kita. Dia membuka hatinya, membuka dirinya. Maka siapa yang datang akan selalu diterima. Siapa yang meminta, mengetuk dengan penuh ketekunan, penuh kesetiaan, pasti akan diberikan yang berharga di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sungguh kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan Allah, tetapi tetaplah membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Membiarkan kehendak Allah yang sungguh-sungguh akan dia lakukan. Bukan apa yang menjadi kehendak dia sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, berdoa itu adalah keharusan bagi kita. Karena itulah ungkapan iman, harapan, dan cinta kita kepada Allah. Soal mengabulkan, itu urusan Tuhan Allah. Yang dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan melakukannya dengan penuh iman, harapan, dan cinta kepada